Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Bagus Dwi Harika dengan NIM 2024-1010-2099. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas praktikum jaringan komputer. Yang pertama, kita disuruh menentukan collision domain dan broadcast domain pada jaringan. Apa sih collision domain? Collision domain merupakan suatu kumpulan dari perangkat di mana frame dapat bertabrakan satu dengan yang lainnya. Sedangkan broadcast domain itu semua device dapat mengetahui sinyal yang berasal dari perangkat network tertentu yang berada dalam satu segmen. Selanjutnya, kita akan mengetahui karakteristik dari collision domain dan broadcast domain. Untuk karakteristik collision domain yang pertama, seluruh port yang terhubung ke hub itu dihitung satu domain. Dan karakteristik yang kedua, itu untuk setiap port ya. Jadi yang pertama tadi untuk seluruh, dan yang kedua ini untuk setiap port. Itu yang terhubung ke switch itu akan dihitung satu domain. Dan yang karakteristik yang ketiga, untuk setiap port yang terhubung ke router itu juga dihitung satu domain. Sehingga di jaringan ini terdapat 9 collision domain. Selanjutnya, broadcast domain. Karakteristik broadcast domain yang pertama ialah seluruh port yang terhubung ke hub merupakan satu domain. Dan karakteristik yang kedua, itu seluruh port yang terhubung ke satu switch itu dihitung satu domain. Tadi kan yang collision domain itu setiap port. Nah, kalau yang di broadcast domain ini, itu seluruh port yang terhubung ke switch. Dan karakteristik yang ketiga, itu adalah setiap port yang terhubung ke router, itu dihitung satu. Tapi di jaringan ini, hub dan switch itu saling terhubung, sehingga mereka dihitung satu. Karena apa? Karena hub berfungsi sebagai penerus data ke hub. Jadi pada jaringan ini, broadcast domain terdapat 3 domain. Selanjutnya, kita disuruh menentukan topologi pada jaringan. Topologi yang terdapat pada jaringan ini terdapat 2, yaitu adalah topologi star dengan tree. Topologi star itu setiap host atau komputer yang terpusat pada terminal. Dan untuk topologi tree itu memiliki tingkatan atau disusun secara bertingkat. Selanjutnya, kita akan mengetahui kelebihan dari topologi star. Yang pertama, kelebihan dari topologi star itu dapat dipakai pada banyak komputer, server, dan klien. Yang kedua, sangat ringan dalam maintain. Yang ketiga, speed transfer pada jaringan komputer sama besar. Yang keempat, dapat menggunakan berbagai tipe kabel. Yang kelima, mudah dalam pengembangan. Yang keenam, tingkat keamanan jaringan tinggi. Untuk kekurangan dari topologi star sendiri ialah banyak kabel yang dibutuhkan. Yang kedua, hub atau switch perlu perawatan. Yang ketiga, lalu lintas padat bisa menurun kecepatan transfer data. Yang keempat,
biaya membangun jaringan lebih tinggi. Untuk topologi tree sendiri, kelebihannya memiliki jaringan yang lebih besar. Yang kedua, mempunyai akses segera. Yang ketiga, memiliki keterbatasan titik. Yang keempat, memiliki manajemen data yang baik. Dan untuk kekurangan dari topologi tree sendiri, yang pertama, dapat melumpuhkan semua jaringan. Yang kedua, pengelolaan yang tergolong sulit. Yang ketiga, biaya yang lebih banyak. Yang keempat, memiliki konfigurasi dan perawatan yang sulit. Dan soal yang ketiga, faktor apa aja yang diperhatikan dalam pemilihan topologi? Yang pertama, faktor biaya. Sistem seperti apa yang paling dibutuhkan dalam organisasi agar kita mengetahui biaya tersebut sebelumnya. Yang kedua, kecepatan. Sampai sejauh mana kecepatan yang dibutuhkan dalam sistem. Yang ketiga, lingkungan. Mungkin lingkungan seperti listrik atau faktor-faktor yang lainnya yang mungkin mempengaruhi jenis perangkat yang digunakan. Untuk ukuran, yang selanjutnya adalah ukuran. Sampai berapa besar ukuran jaringan, apakah jaringan memerlukan file server atau sejumlah server khusus. Yang terakhir, konektivitas. Apakah pemakai yang lain itu perlu untuk mengakses jaringan dari berbagai lokasi. Mungkin sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.